Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Hanan Alfiatul Hasanah, kemudian Albert Elisha Putra, selanjutnya Diana Ika Fahira, dan yang terakhir Aldini Septiani. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai apa itu learning curve. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu learning curve. Istilah learning curve pertama kali diperkenalkan oleh psikologi Hermann Ebbinghaus pada tahun 1885. Learning curve awalnya digunakan sebagai sebuah cara untuk mengukur efisiensi produksi dan memprediksi biaya. Dilansir dari Investopedia bahwa learning curve merupakan konsep yang secara kurva grafis menggambarkan hubungan antara biaya dan output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Biasanya, kurva ini digunakan untuk mengukur performa tugas berulang seorang karyawan. Kurva ini juga disebut sebagai kurva pengalaman, kurva biaya, kurva efisiensi, dan kurva produktivitas. Konsep dari kurva ini adalah bahwa setiap karyawan membutuhkan waktu untuk mempelajari cara melaksanakan tugas atau tugas tertentu. Kemudian, saat tugas itu diulang, karyawan tersebut belajar bagaimana menyelesaikannya dengan waktu yang cepat. Dan itu dapat mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Contohnya, Budi adalah seorang karyawan baru di industri yang memproduksi kertas. Budi saat ini menjalani masa pelatihan atau training untuk mengetahui seperti apa pekerjaan yang akan digelutinya sehari-hari. Dalam masa pelatihan pertama kalinya, Budi dapat menyelesaikan waktu yang cukup lama. Namun, karena pekerjaannya terus berulang, pada pelatihan kedua, ketiga, keempat, serta seterusnya, Budi dapat menyelesaikan dengan waktu yang cukup singkat. Nah, performa Budi dapat dipantau atau dimonitoring dengan menggunakan learning curve. Dari contoh ini, kita dapat mengetahui bahwa learning curve adalah gejala yang sangat umum. Orang akan mengalami proses belajar saat dia berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan itu terjadi pada saat kegiatan atau praktik di lapangan. Penerapan istilah learning curve. Penerapan istilah learning curve terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara umum dan yang kedua secara terukur. Learning curve secara umum adalah istilah yang sering digunakan dalam percakapan di dunia kerja untuk menggambarkan waktu dan upaya yang dibutuhkan saat mempelajari sesuatu yang menantang. Penerapannya bisa luas dan digeneralisasikan seperti mendeskripsikan learning curve dalam proses mempelajari soft skill maupun hard skill. Dalam skenario ini, representasi grafis menggunakan matematika tidak diterapkan untuk menjelaskan perkembangan pembelajaran. Istilah ini digunakan sebagai deskriptif kualitatif perkembangan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu secara terukur. Konsep utama dari learning curve adalah kuantitatif. Model matematika dibuat berdasarkan konsep ini untuk mempresentasikan tingkat kemahiran atau penguasaan suatu tugas. Penerapan learning curve seperti ini hanya berlaku jika digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan nyata untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tugas tersebut harus dapat diulang, diukur, dan hanya terdiri dari satu variabel. Saya Aldini Septiani dari kelompok 7 ingin menjelaskan manfaat dan batasan penggunaan learning kurva. Yang pertama, perencanaan strategis, yang dimana perencanaan strategis ini untuk meningkatkan output karyawan atau bahkan seluruh departemen. Pertama, proses belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain waktu, pengalaman sebelumnya, kualitas pelatihan, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi karyawan, yang dimana motivasi karyawan ini dengan menetapkan budaya pembelajaran dan penelusuran kemajuan yang berkelanjutan. Selain itu, beberapa kinerja atau kemajuan cukup sulit untuk diukur jika ada hasil khusus seperti produk atau penjualan. Ketiga, mengidentifikasikan tren, yang dimana yang dapat digunakan untuk prediksi yang lebih akurat dan keputusan bisnis yang lebih baik. Terakhir, model penggunaan learning curve adalah sebuah model tidak dapat digunakan secara tunggal.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan formula dan cara menggunakan learning kurva. Formula secara sistematika. Learning kurva digambarkan dengan persamaan ini. Y sama dengan A kali B. Yang dimana keterangannya yaitu Y adalah waktu rata-rata per unit output. Kemudian A sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pertama kali. X sama dengan jumlah percobaan atau unit keluaran. B yaitu kemiringan fungsi. Cara menggunakan learning kurva yaitu untuk menggunakan nomor ini kita harus melacak waktu dan data lainnya untuk output apapun yang ingin diukur. Saya Diana Kafaira dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah dalam menggunakan learning curve. Yang pertama, tentukan unit output yang akan diukur. Jika ada kekurangan dalam menentukan tujuan untuk mengukur output, kita harus kreatif dalam menemukan cara untuk mengukurnya. Yang kedua, putuskan beban apa saja yang akan diukur. Pada sebagian besar penerapannya, beban yang diukur dalam learning curve adalah waktu. Namun, dalam beberapa kasus, kemungkinan mengukur biaya finansial sebenarnya seperti biaya reorganisasi departemen atau biaya renovasi infrastruktur. Yang ketiga, tetapkan kerangka waktu sesuai jenis informasi yang akan diukur. Misalnya, jika kita menerapkan metode pelatihan baru, kita dapat menetapkan kerangka waktu sebagai waktu rata-rata yang diperlukan untuk mencapai efisiensi maksimum dengan metode lama. Jika metode baru telah mencapai hasil yang lebih baik dalam waktu yang sama, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa itu adalah perubahan yang efektif. Yang keempat, menentukan target. Daripada mencoba melihat tingkat produktivitas yang dapat kita capai dalam periode tertentu, kita bisa mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang ideal. Dalam kasus ini, biarkan kerangka waktu terbuka dan kemudian tetapkan target terukur yang spesifik yang ingin kita capai. Yang kelima, mulailah melakukan pengukuran. Untuk mendapatkan data yang paling akurat, idealnya kita dapat mengukur upaya pertama yang kemungkinan akan menghasilkan biaya per unit output tertinggi. Setelah itu, kita akan mendapatkan gambaran kemajuan dan biaya total yang paling akurat. Yang keenam, pastikan data yang dimiliki tetap teratur. Kita dapat menggunakan Google Sheet untuk mereorganisasi data yang kita dapatkan. Pastikan kita mencatat pengukuran tersebut di satu tempat dan dengan cara yang jelas dan konsisten sehingga akan mudah diterjemahkan menjadi representasi visual. Perkenalkan, nama saya Albert Aditya Putra dari kelompok 7. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus learning curve. Di sini terdapat dua studi kasus learning curve. Yang pertama yaitu studi kasus 1 pada proyek konstruksi. PT Maju Jaya merupakan kontraktor yang sedang mengerjakan proyek gedung bertingkat 15 lantai. Dalam proyek ini, PT Maju Jaya melakukan pekerjaan konstruksi berulang, seperti pemasangan backcasting dan pengecoran untuk setiap lantai. Pada awal proyek, produktivitas pekerja masih rendah karena mereka masih dalam proses pembelajaran untuk menggunakan peralatan dan metode konstruksi yang baru. Hal ini terlihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, pemasangan backcasting dan pengecoran di lantai 1 dan 2. PT Maju Jaya melakukan perhitungan dengan menggunakan learning curve untuk memproyeksikan peningkatan produktivitas pekerja mereka. Mereka memperkirakan bahwa setiap kali jumlah lantai yang sudah dikerjakan 2 kali lipat, produktivitas pekerja akan meningkat sebesar 20%. Estimasi dengan learning curve ini terbukti akurat. Pada lantai 4 dan 5, para pekerja mulai lebih terampil dalam proses konstruksinya. Waktu penyelesaian pemasangan backcasting dan pengecoran pun lebih cepat dibandingkan lantai sebelumnya. Begitu juga dengan mencapai lantai 8 sampai 10. Produktivitas kembali meningkat pesat. Dengan menerapkan learning curve, PT Maju Jaya berhasil memperkirakan peningkatan produktivitas pekerja mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat perencanaan dan penjadwalan proyek yang lebih akurat. Learning curve juga sangat penting dalam proyek
konstruksi karena pekerjaan yang berulang dapat meningkatkan keahlian pekerja secara signifikan. Kemudian terdapat studi kasus kedua yaitu pada industri manufaktur pakaian. Di sini PT Tirai Indah adalah sebuah perusahaan manufaktur pakaian yang baru saja meluncurkan lini produk pakaian bayi. Dalam memproduksi pakaian baru ini, PT Tirai Indah menghadapi tantangan dalam hal waktu dan biaya produksi karena pekerja mereka harus belajar cara memotong, menjahit, dan mengemas pakaian bayi dengan benar. Pada bulan-bulan pertama produksi, efisiensi pekerja sangat rendah karena mereka masih dalam proses pembelajaran, sehingga biaya produksi per unitnya sangat tinggi, dan jumlah produksi per harinya masih sedikit. Namun, manajemen PT Tirai Indah memperkirakan akan ada peningkatan produktivitas yang signifikan berdasarkan learning curve. Mereka memproyeksikan bahwa setiap kali total produksi pakaian bayi mencapai 100% dari produksi sebelumnya, waktu produksi per unit akan turun sebesar 20%. Prediksi ini didasarkan pada analisis waktu dan gerakan dalam proses produksi. Ternyata estimasi learning curve ini akurat. Setelah beberapa bulan, para pekerja makin terampil dalam memotong, menjahit, dan mengemas pakaian bayi. Waktu produksi per unit menurun sesuai prediksi learning curve, biaya produksi juga makin murah dan output produksi meningkat tajam. Dengan menerapkan konsep learning curve, PT Tirai Indah berhasil memperkirakan peningkatan produktivitas para pekerjanya. Hal ini sangat penting agar perusahaan dapat melakukan perencanaan dan pengendalian produksi yang matang di industri manufaktur pakaian. Dari kedua studi kasus ini mengilustrasikan bagaimana pemahaman mengenai learning curve sangat bermanfaat bagi perencanaan dan penjadwalan operasi yang efisien di berbagai industri. Prinsip ini dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan operasional. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.